Duet magis di tengah pertempuran lapangan. Lini tengah Gerald Vandenberg yang diotaki Arkan Fikri tak cukup untuk arungi turnamen sekelas Piala Asia. Maka dibutuhkan sang kreator ketenangan, Ivar Jenner, untuk meningkatkan kualitas tim di kualifikasi Piala Asia U23 jadi harapan supporter timnas. Lini tengah ini menunggu harmoni antara Arkan dan Jenner. Mereka bisa jadi duet emas yang merangkai serangan dan menenangkan ritme permainan. Apakah kombinasi ini mampu menguasai panggung Asia? Saksikan cerita lengkapnya yang penuh ketegangan. Badai kejutan mengguncang timnas U23. Tak percaya kinerja hoki di lini serang dan kurang tajamnya Jens Raven di level Piala Asia? Gerard Vandenberg berubah pikiran? Panggil tim Gapens demi acak-acak timnas Korea di kualifikasi Piala Asia U23 jadi harapan supporter timnas. Sebuah keputusan berani yang bisa mengubah jalannya sejarah timnas. Jangan sampai terlewat, tonton kisah lengkapnya sekarang. Dua peran penting sang wonderkid, Marcelino Ferdinand mainkan dua peran di timnas U23 Gerald Vandenberg, kualifikasi Piala Asia, dan di timnas senior hadapi China Taipei dan Lebanon kah? Apakah Marcelino mampu menjadi penentu di dua laga tempur sekaligus? Saksikan detail dramanya dalam berita lengkap berikut. Vandenberg turunkan kartu as di lapangan. Gerard Vandenberg ambil keputusan cepat dengan panggil Nathan Choi Aon untuk gantikan peran Ahmad Maulana yang cedera ACL, sekaligus meningkatkan kualitas tim di kualifikasi Piala Asia U23. Jadi tuntutanku usai tampil mengesankan bersama Willem II. Seperti bergantian pemain brilian di injury time, langkah ini bisa membalikan keadaan. Nathan Choi Aon hadir layaknya back sayap dengan tenaga baru yang bisa mengguncang lawan. Apakah ini langkah jenius yang akan disorot sepanjang turnamen? Jangan lewatkan kisah dramanya. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Marcelino Ferdinand, tumpuan ganda timnas di U23 dan senior, harapan tinggi supporter. Di tengah meningkatnya performa dan pengakuan terhadap Marcelino Ferdinand, termasuk pujian dari pengamat Belanda yang menyebutnya mirip Marco van Basten, berkembang spekulasi menarik bahwa sang gelandang muda bisa diturunkan untuk dua peran krusial sekaligus membela timnas U23 asuhan Gerald Vandenberg di kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan juga memperkuat timnas senior dalam laga FIFA Matchday melawan China Taipei dan Lebanon. Spekulasi ini muncul seiring padatnya kalender timnas di bulan September dan Oktober 2026, serta kondisi skuad yang membutuhkan pemain kreatif dengan naluri menyerang tinggi. Marcelino dengan pengalaman internasional dan kemampuannya sebagai gelandang serang dinamis dianggap sebagai figur yang bisa menjembatani generasi. Walaupun belum ada pernyataan resmi dari PSSI atau pelatih terkait rencana ini, kemungkinan Marcelino menjalani double duty tidak sepenuhnya mustahil. Sistem rotasi yang baik serta pengelolaan kebugaran fisik bisa membuka ruang bagi pemain seperti Marcelino untuk berkontribusi di dua level berbeda. Hal ini juga pernah terjadi di negara-negara lain, di mana pemain muda bertalenta mengisi dua tim nasional dalam periode yang sama, terutama bila jadwalnya tidak bentrok langsung. Dari sudut pandang supporter, Marcelino kini menjadi simbol harapan. Untuk U23, ia diharapkan jadi katalis keberhasilan di bawah arahan pelatih baru asal Belanda. Sementara untuk tim senior, kreativitasnya diyakini mampu membuka ruang dan menciptakan peluang saat menghadapi Lebanon dan China Taipei sebagai bagian dari persiapan menuju putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sifatnya masih spekulatif, antusiasme publik terhadap peran ganda Marcelino menggambarkan betapa besarnya ekspektasi yang dipikulnya. Jika benar terjadi, ini akan menandai tonggak penting dalam karirnya dan memperkuat posisinya sebagai aset utama sepak bola Indonesia masa depan. Kiprah gemilang tim Gapens di Belanda rupanya mulai memunculkan gelombang harapan baru di kalangan supporter timnas Indonesia. Bek tengah berusia 19 tahun itu mencuri perhatian setelah mencetak gol kemenangan untuk FC Emmen dan dinobatkan sebagai Man of the Match. Kini spekulasi mulai menguat bahwa pelatih timnas U23 Gerald Vandenberg bisa saja berubah pikiran dan memasukkan nama Gapens ke dalam skuad untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Asia U23 2026, termasuk laga penting melawan Korea Selatan U23. Sebelumnya, Gapens memang tidak masuk daftar pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan karena tidak dilepas klub.
mengingat agenda tersebut tidak berada dalam kalender FIFA. Namun menjelang fase kualifikasi yang akan berlangsung pada kalender resmi AFC dan FIFA, peluang pemanggilan ulang mulai terbuka. Hal ini pun menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan penggemar sepak bola nasional. Deepens yang memiliki darah Indonesia-Belgia dinilai sebagai salah satu bek muda dengan kualitas terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Dengan postur tinggi, duel udara yang solid dan visi bertahan yang matang, ia bisa menjadi kunci penting untuk menghadapi tim kuat seperti Korea Selatan yang dikenal dengan pressing tinggi dan transisi cepat. Jika benar Van den Berg mempertimbangkan nama Geipens untuk masuk dalam skuad akhir, itu akan menjadi langkah strategis yang sangat dinanti publik. Supporter menyadari bahwa pertahanan akan menjadi aspek krusial ketika menghadapi tim sekelas Korea. Dengan tambahan Geipens, diharapkan Indonesia bisa mengimbangi bahkan mengejutkan lawan yang secara peringkat jauh di atas. Tentu saja hingga pernyataan resmi dirilis oleh PSSI atau sang pelatih, kabar ini masih berada pada ranah spekulatif. Namun dengan performa Geipens yang sedang panas-panasnya di Belanda, serta kebutuhan akan bek tangguh yang punya jam terbang Eropa, bukan tidak mungkin Van den Berg akan membuka kembali peluang untuk sang bek. Di mata supporter, skenario ini bukan sekadar mimpi kosong. Ini adalah harapan nyata agar Garuda Muda tampil dengan kekuatan terbaik dan bisa memberi kejutan di kualifikasi, bahkan mungkin mengacak-acak grup yang dihuni Korea Selatan. Ahmad Maulana, bek muda Arema FC yang juga masuk dalam skuad Timnas Indonesia U23, dipastikan absen panjang setelah mengalami cedera ACL saat membela klubnya di Liga 1. Cedera ini membuatnya tidak mungkin tampil dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung pada September 2025 di Sidoarjo. Dengan absennya Ahmad Maulana, muncul kebutuhan mendesak bagi pelatih Timnas U23 Gerard van Varenberg untuk mencari pengganti yang siap tampil dan memiliki kualitas mumpuni. Salah satu nama yang disebut dalam spekulasi adalah Nathan Cui Aon. Nathan saat ini bermain untuk klub Belanda, Willem II Tilburg, setelah dilepas Swansea City pada pertengahan tahun 2025. Di klub barunya, Nathan sudah bermain dalam 4 pertandingan awal musim Eredivisie, menunjukkan bahwa dia mulai kembali mendapatkan menit bermain reguler setelah sebelumnya kurang aktif di Swansea. Nathan sendiri sudah memiliki pengalaman bermain untuk Timnas Indonesia, baik di level senior maupun U23. Dia memiliki fleksibilitas bermain di beberapa posisi, utama sebagai bek kiri, namun juga bisa dimainkan sebagai bek tengah atau gelandang bertahan. Kemampuan ini tentu menjadi nilai tambah jika dibandingkan dengan opsi lokal lain yang mungkin belum seberpengalaman dirinya. Kualifikasi Piala Asia U23 masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga secara aturan, klubnya pun tidak memiliki alasan kuat untuk menahan kepergiannya jika dipanggil. Secara administratif, Nathan juga sudah memenuhi syarat untuk tampil bersama timnas, meskipun belum ada pengumuman resmi dari PSSI atau Gerard van Varenberg terkait pemanggilan Nathan sebagai pengganti Ahmad Maulana. Secara teknis dan situasional, langkah ini cukup masuk akal. Nathan punya kapasitas dan pengalaman, dan kini juga punya kestabilan bermain di klub. Kehadirannya bisa membantu menjaga kualitas skuad timnas U23 yang ditinggal salah satu bek utama mereka. Jika benar pemanggilan ini dilakukan, tentu akan menjadi tambahan penting dalam misi timnas U23 untuk bersaing dan meraih hasil terbaik di babak kualifikasi nanti. Kabar terbaru datang dari pemain muda berdarah Indonesia-Belanda, Ivar Jenner, yang kini resmi memperkuat klub Eredivisie Belanda, FC Utrecht. Setelah sebelumnya menimba pengalaman di klub lain dan memperkuat timnas Indonesia di berbagai level, Jenner mulai menunjukkan perkembangan positif dalam karir klubnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Kapan Ivar Jenner akan kembali memperkuat timnas Indonesia? Ivar Jenner resmi bergabung dengan FC Utrecht pada musim 2025-2026 setelah sebelumnya memperkuat klub Belanda lainnya. Debutnya bersama Utrecht sudah dilakukan dan ia mulai mendapatkan menit bermain yang tentu menjadi langkah penting dalam perkembangan karir profesionalnya. Klub Eredivisie ini dikenal sebagai tempat yang ideal bagi talenta muda untuk berkembang dengan intensitas kompetisi yang tinggi dan sistem pembinaan yang matang. Sebagai pemain yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan, Jenner sudah lebih dari sekali memperkuat timnas Indonesia, baik di kelompok usia maupun dalam beberapa kesempatan di tim senior.
Namun, akhir-akhir ini nama Jenner jarang terdengar di skuad timnas Indonesia, yang membuat para penggemar sepak bola tanah air bertanya-tanya tentang masa depan karir internasionalnya. Situasi Jenner ini tidak lepas dari berbagai faktor, mulai dari persaingan di skuad timnas, jadwal klub yang padat, hingga kebijakan pelatih dalam memanggil pemain. Meski demikian, dengan performa positif di FC Utrecht, peluang untuk kembali dipanggil semakin terbuka lebar. Pelatih timnas Indonesia, Gerald Van den Berg, dikenal cukup terbuka untuk memanggil pemain keturunan yang berkarir di luar negeri asalkan mereka menunjukkan perkembangan dan konsistensi di level klub. Dalam hal ini, kehadiran Ivar Jenner di klub Eredivisie dan mendapatkan menit bermain bisa menjadi nilai tambah yang memperkuat peluangnya untuk kembali ke tim nasional. Bagi supporter Indonesia, kembalinya Ivar Jenner ke skuad timnas tentu akan menjadi kabar baik. Selain menambah kualitas di lini tengah, Jenner juga dikenal memiliki kemampuan teknik dan visi bermain yang baik yang sangat dibutuhkan timnas dalam menghadapi kompetisi regional dan internasional ke depan. Meski belum ada pengumuman resmi mengenai pemanggilan Jenner untuk laga-laga timnas Indonesia mendatang, banyak pihak berharap sang pemain bisa segera kembali dan memberikan kontribusi maksimal untuk Garuda. Dengan jadwal kompetisi yang padat dan pentingnya pembinaan pemain muda, kehadiran Ivar Jenner di timnas Indonesia bisa menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan performa tim dan meraih hasil maksimal di berbagai turnamen.